Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjah, jemaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada bab tentang sholat dalam kitab Bidayatul Hidayah, persisnya sudah sampai mana Ustaz? Ini profil yadain. Profil Mukabbiran ghairar profil yadain. Iya. Sekarang wadok. Sekarang wadok. Wadah. Ini dia nih. Summa do' rohataika bukan? Bukan. Bukan. Wadok awalan alal Wadah awalan alal ardi. Oh iya, berarti udah sujud ya. Iya. Beda. Udah ini udah. Nih kabiron gero sekarang ini waktu. Iya. Tentang keadaan atau bentuk-bentuk gerakan dalam sholat. Tentu ini sudah menjadi pekerjaan kita sehari-hari ya. Kita rasanya kalau nggak sholat nggak enak ya. Jadi udah merupakan kebiasaan kita, udah merupakan kewajiban yang memang harus kita sempurnakan hari demi hari. Mulai dari kekhusyuan kita, kemudian juga mulai dari sunnah-sunnah yang harus kita penuhi dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Fatihah dulu dan juga baca doa ta'awun. Mari hadal kita Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alimil tulami wa musahhilil khairi liman yata'allam. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wadh' awwalan 'alal ardi rukbatayka thumma yadayka thumma jabhataka maksyufatan wadh' anfaka ma'al jabhati. Dan letakkanlah pertama kali, letakkan di tanah dua lututmu, thumma yadayka, kemudian dua tanganmu, thumma jabhataka, kemudian dahi atau jidatmu, maksyufatan, dalam keadaan terbuka, wadh' anfaka ma'al jabhati, dan letakkanlah hidung barengan bersama dengan jidatmu, keningmu, wajah fi mirfaqaika an janbaika, dan renggangkanlah antara dua
sikumu dari kedua sisi badanmu. Waqil batnaka an fakhdaika, dan lipatlah jauhkanlah maksudnya perutmu dari kedua pahamu. Wal mar'atu la taf'alu dzalika, untuk yang perempuan la taf'alu tidak boleh melakukan dia dzalika akan posisi ini. Wadha' yadaika 'alal ardi hadwa mankibaika, dan letakkan tanganmu di tanah hadwa mankibaika sejajar dengan kedua bahumu. Wala tafrush dhira'aika, jangan engkau jangan kau rebahkan lenganmu alal ardi, di tanah. Jadi posisinya ketika kita turun sujud itu yang pertama kali kita letakkan dengkul kita. Ini sebenarnya biasa kita lakukan, dengkul kita. Dan setelah dengkul baru apa Pak kira-kira? Kita bayangin ya, habis dengkul terus tangan, hidung langsung. Ya boleh sih. Ini kan sunnah ya. Ini sunnah. Dengkul dulu pertama, kedua tangan. Nah setelah kedua tangan baru hidung dan jidat barengan letakkan. Hidung ini memang sunnah, tidak termasuk arkanus sujud, tidak termasuk rukun sujud. Rukun sujud ada 7 Pak. Yang pertama yaitu ujung kaki kanan dan kiri, 1, 2 ya. Kemudian yang 3, 4 kedua lutut, 3, 4 ya. Kemudian kedua tangan, 6 tuh ya, 6. Kemudian jidat. Bagaimana dengan hidung? Hidung sunnah. Hidung sunnah kita tempelkan juga ke tempat sujud kita atau ke tanah atau ke sejadah di mana kita sujud, sunnah hidung. Jadi hanya 7, tapi di sini disunahkan oleh Imam Ghazali, kita diajarkan itu diletakkan ke 8, termasuk 8 anggota, termasuk hidung di dalamnya. Dan posisinya seperti itu tadi. Awalnya itu dengkul dulu, kemudian setelah dengkul baru tangan, setelah tangan baru jidat dan hidung sama-sama. Nah kemudian posisinya saat sujud itu kedua ujung kaki. Saya contohin ya. Jadi begini. Iya kalau ya boyok lino. Jadi waktu kita sujud itu yang pertama waktu Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi wa fil ummatin bisa imbang. Allah, takbirnya jangan berhenti karena nggak boleh ada yang kosong dari zikir. Dari awal Allah tanpa angkat tangan Pak ya, jadi terus nggak boleh angkat tangan. Allah, dengkul tangan baru 2 ulang. Min syai'in ba'du, dari sini ya. Min syai'in ba'du atau artinya begini. Walaupun yang lebih utama yang seperti ini. Apa kira ya? Iya. Iya. Ada juga yang seperti ini lebih utama. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la. Nah, kemudian posisi kaki diangkat, Pak. Posisi kaki ini ujungnya ini. Ujungnya harus mancat. Iya, mancat. Harus ujungnya yang di ujung kaki yang harus diri begini. Jadi jangan begini. Nah kalau begini nggak kena syarat rukun itunya, rukun sujud. Karena yang harus ditempelkan ke tanah 7 anggota tadi, termasuk 2 anggota ini 2 ini adalah ujung. Jadi kalau begini masih kena nih. Kalau begini nggak kena. Apalagi begini. Itu nggak kena syaratnya. Tapi untuk tangan ada beberapa yang begini yang bener yang mana? Nah yang begini saya nggak pernah dapat. Oh, sering itu begini. baru. Nah kayak gini. Iya. Apa itu? Ini Karena kenapa itu bunyi? Ada beberapa yang gitu. Itu memang ada yang saya juga nggak tahu dari mana itu. Ya apa? Ngajak berantem malaikat apa gimana? Jadi tetap jarinya itu tetap dibuka dan antara renggang dan rapat, jangan terlalu renggang banget dan juga jangan terlalu rapat banget. Jadi
fi wasatiha, dalam tengah-tengahnya, sedang nggak terlalu lenggang dan juga tidak terlalu dirapatkan. Urutannya seperti itu, dengkul dulu, kemudian tangan, kemudian jidat dengan dahi. Memang ada sebagian ulama juga yang mengatakan bukan ini dulu, bukan dengkul dulu, tapi tangan dulu. Memang ada juga yang tangan dulu. Tapi kalau kita yang biasa, yang sering kita lakukan adalah dengkul, baru tangan, baru jidat. Tapi yang nggak ada itu ulama yang jidat dulu. Bahaya itu, bahaya. Tapi sah nggak sah? Karena ini kan sunnah. Urutan-urutan yang disampaikan tadi di sini ini adalah sunnah hukumnya. Takbir sebagaimana yang pernah kita bahas, jangan sampai lepas. Jadi mulai dari atas Allahu Akbar sampai kita anteng dalam posisi sujud, baru berhenti baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru diucapkan itu. Nah kemudian juga tadi saya juga lupa tuh, jangan dua dhira itu lengan atas, lengan bawah dhira. Ini jangan direbahin. Jadi direbahin bagaimana? Begini. Nah itu begitu rebahinnya. Nggak boleh begini. Ini ngedako benernya. Nah, gini nggak boleh. Nah terus untuk laki-laki disunahkan seperti ini laki-laki. Sikutnya dijauhkan dari sini. Sikutnya laki-laki dijauhkan dari jambaihi, ya perut kiri kanan. Tapi buat perempuan atau unta itu banci. Buat perempuan atau unta jangan begitu. Ada yang ditahan gini. Perempuan begini. Ada yang ditahan Pak. Ditahan. Ini Ada ditahan. Supaya orang akan bergandur. Terus juga posisi perut juga harus ditinggikan. Jangan perut ini kemudian ditegakkan. Nah, jadi nggak boleh ditempelin ke paha, harus di jarak dengan paha itu harus ada antara perut dengan paha. Perbedaannya antara perempuan dengan laki-laki hanya di situ. Disunahkan untuk laki-laki sikutnya itu ya di luar, sikutnya itu jangan ditempelkan ke badan kiri kanan. Tapi kalau perempuan atau unta maka disunahkan sikutnya itu ditempelkan di kiri badan dan kiri kanan badan. Begitu juga dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram juga seperti itu. Laki-laki sunahkan Allahu Akbar ini ya sejajar dengan bahu. Tapi kalau perempuan enggak, Allahu Akbar. Perempuan disunahkan tetap sikutnya itu jangan jauh-jauh dari badan kiri kanan. Kalau kata Pak Haji Mulyadi, buat jaga supaya dulu ada ya yang namanya apa, kolor hijau ya kayaknya. Jadi suka maling ituan. Posisi sujud, kemudian wala tafrush, nah ini yang dimaksud tadi, wala tafrush biro'aika, jangan diro atau lengan kita itu kita rebahkan, jangan direbahkan di tanah atau tempat sujud. Wa qul subhana rabbiyal a'la talatan aw sab'an aw ashran in kunta munfaridan, dan ucapkanlah subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah kalau kita biasanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. 1 kali gimana? 1 kali boleh, udah dapet sunnah, cuma makruh. Kemudian kalau lebih dari 3 kali boleh nggak? Boleh, sampai 10 juga boleh, asal sholatnya sholat sendirian. Buat imam jangan, kasihan makmumnya. Belum tentu makmumnya itu, iya udah bacanya panjang, telat ini, nggak jadi orang nganterin duit nih kayaknya nih, gara-gara imam gagal semuanya. Maka imam cukup 3 kali udah paling banyak tuh, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, itu 3 kali sudah paling banyak. Hadirin jamaah rahimakumullah, perbedaan antara al-a'la dengan al-azim ini memang lebih pengertiannya itu lebih tinggi al-a'la. Kalau subhana rabbiyal a'la, kalau subhana rabbiyal azim itu artinya maha suci Allah yang maha agung. Nah kalau subhana rabbiyal a'la itu maha suci Allah yang maha tinggi. Artinya posisi sikap kita itu benar-benar lebih menghamba dibanding subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rabbil a'la benar-benar kita lebih merendah di hadapan Allah, lebih rendah lagi.
Sebagaimana posisi badan kita saat ruku banding sujud kan lebih rendah sujud. Maka subhana rabbiyal a'la itu maknanya lebih merendah. Maha suci Allah yang maha tinggi, artinya kita lebih rendah lagi dibanding saat kita ada di posisi ruku. Sampai 10 kali diperbolehkan. Untuk kita makmum yang kebetulan imamnya panjang misalnya sujudnya, maka kita boleh pakai bacaan yang lebih banyak. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Imam belum bangun juga terus kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdi terus. Jangan ngeduluin imam. Oke, sampai imam bangun kita isi semua dengan pikiran. Jangan ada yang kosong karena seluruh posisi dan seluruh gerakan dalam sholat itu harus berisi zikir, Pak. Kan firman Allah kan juga begitu. Waqimus sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat lidzikri untuk mengingatku kata Allah. Dalam Al-Quran, waqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Karena sholat itu adalah zikir. Sholat itu adalah mengingat Allah. Itu kenapa di akhir khutbah biasanya seorang khatib waladzikrullahi akbar. Artinya dibanding semuanya yang paling utama, yang paling besar itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah di mana? Ya dalam sholat. Begitu khatib selesai bicara tentang wasiat takwa atau tentang hal-hal yang lain, ketaatan, atau kadang-kadang ngomong politik juga ya. Makanya dia bilang waladzikrullahi akbar. Tetap yang namanya mengingat Allah itu yang paling besar. Artinya mengingat Allah dalam sholat itu yang paling besar. Zikir kita di luar sholat cakep, kita ingat terus lagi diem begini sambil hatinya Allah, 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 cakep. Kita lagi jalan naik motor, Allah, Allah, cakep. Nah di dalam sholat lebih cakep lagi. Dalam sholat saat kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hatinya Allah, Allah, Allah. Panggil aja terus Allah, panggil Allah, Allah, Allah. Orang yang memanggil dengan lisan kerendahan, dengan lisan kehambaan, Allah nyaut, iya. Ada apa Pak Rosyid? Ada apa Dedi, Mas Dedi? Mau tambah rezekinya? Tambah sama Allah. Nggak minta, ada orang yang nggak minta, Allah aja udah. Allah, Allah, Allah. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Waktu kita memanggil dengan lisan kerendahan kita rendah menghamba Allah, Allah, Allah. Ini namanya kita sedang berzikir, sedang mengingat Allah. Dan justru saudara, zikir yang dalam hati ini yang dahsyat dibanding zikir yang lisan. Zikir lisan bagus, apalagi zikir lisan kalau dibarengi dengan zikir hati. Nah, zikir hati ini lebih bagus lagi. Allah, Allah, Allah. Makanya saya nggak mau sembarangan. Kadang-kadang ada orang yang diem-diem aja, ternyata zikirnya itu bisa tembus langit. Ada orang yang di dalam masjid, ya kelihatannya dia orang biasa, tapi tahu-tahu zikirnya itu bisa tembus ke arsy. Kadang-kadang orang yang seperti ini yang disebut dengan wali Allah. Karena wali Allah itu nggak ada formulirnya, nggak ada tanda-tandanya. Dia itu harus pakaian, bukan yang pakaian jubah, bukan yang pakaian sarung, bukan, tapi yang terus mengingat Allah, yang connect terus pada Allah. Connect 5G sekarang ya, bukan 4G lagi, 5G udah sinyalnya kalau wali itu. Allah, Allah, Allah terus. Nah, zikir kita di dalam sholat seperti itu. Terus mengingat Allah, jangan sampai ada yang kosong lisan kita, hati kita juga terus Allah, Allah. Nah, kalau kita sudah bisa di dalam sholat seperti itu, maka usahakan di luar sholat juga ingat Allah. Itu maksudnya sholat. Maksudnya sholat membawa akhlak atau adab kita ketika sholat ini dibawa keluar sholat. Saya yakin kalau adab di dalam sholat dibawa keluar sholat, nggak bakal ada tuh yang namanya kriminalitas, nggak bakal ada yang namanya korupsi, nggak bakal ada yang namanya orang berantem. Karena akhlak di dalam sholat dia bawa keluar menjadi akhlak di luar sholat. Menghamba di hadapan Allah dengan bacaan-bacaan dan dengan posisi-posisi sholat, semua itu posisi sholat kerendahan. Begitu juga bacaan-bacaan sholat itu juga merupakan kerendahan kita di hadapan Allah. Sebuah penegasan bahwa kita itu hamba, bahwa kita itu hina di hadapan Allah. Bacaan-bacaannya kita hayati, kita resapi sambil menghamba di hadapan Allah. Kemudian
Angkatlah kepalamu minas sujud dari sujud mukabbiran sambil membaca Allahu Akbar hatta ta'tadila jalisan sehingga engkau ajak atau engkau tegak duduk. Wajlis ala rijlikal yusra dan duduklah di atas kakimu yang kiri. Wansib qadamaikal yumna dan dirikanlah tegakkanlah telapak kakimu yang kanan. Wa yadaika ala fakhdaika atau fakhidaika letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu. Wal asabi'u mansyuratun dan jari-jarinya itu direnggangkan begini waktu kita sujud. Angkat sambil takbir. Angkat artinya di sini bangun maksudnya, tapi nggak usah angkat tangan Pak. Angkat tangan cuma di tempat kemarin. Mengangkat tangan disunahkan hanya di 4 tempat, yaitu takbir atau ihram Allahu Akbar pertama, turun sujud, maaf turun rukuk dulu, turun sujud ya, turun rukuk 2, kemudian naik i'tidal 3, dan nanti angkat lagi setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal. Selain itu nggak usah diangkat. Begitu juga dari sujud. Kita habis sujud nggak usah diangkat. Allahu Akbar nggak usah. Biasa aja. Allahu Akbar. Lisannya aja yang takbir tapi angkat, tapi tangan tidak usah diangkat. Lisannya tetap takbir. Allahu Akbar. Kemudian posisi jarinya itu ini ujung jari kita ini disejajarkan dengan ujung paha kita. Jangan begini, begitu juga jangan terlalu begini. Pas seperti ini. Menghadap kiblat, artinya mengarah ke kiblat. Ya, kita mengarah kiblat, kemudian posisinya sejajar dengan ujung paha dengan ujung jari itu sejajar. Ini saat kita duduk di antara 2 sujud. Bagaimana posisinya? Duduklah kita di atas telapak kaki kita yang kiri. Duduk di atas telapak kaki kita yang kiri seperti ini. Ini telapak kaki kita yang kiri. Ini buat bantalan. Buat bantalan. Kemudian yang kanan ini ditegakkan. Iya, tasyahud awal. Memang tasyahud awal sama bangun dari ruku. Tasyahud awal sama bangun dari sujud pertama. Dari sujud. Duduk di antara 2 sujud. Tasyahud awal duduk di antara 2 sujud seperti ini duduknya. Jadi yang dibuat bantalan itu namanya telapak kaki kiri, namanya iftirash. Telapak kaki kiri dibuat bantalan, kemudian telapak kaki kanan didiriin seperti ini. Ada juga orang yang bisa begini ya, bagus. Saya nggak bisa. Begini misalnya tegak gitu ya, bagus dia yang bisa begini. Tapi saya lebih nyaman begini. Ya jadi yang penting ini tegak. Begini gimana ya, sah sih, cuma kurang bagus. Ada yang kurang. Begini kurang. Begini gimana? Sah juga. Nggak apa-apa. Pokoknya duduk bagaimanapun, asal yang mirip-mirip dengan itu sah. Tapi yang paling utama yang tadi kita bahas. Yang paling utama yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan ditegakkan. Bacanya apa? Ini udah kita hafal semua. Qur rabbighfirli, ucapkan ya rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni dan berikanlah rahmat aku, kasihani aku, warzuqni dan berikanlah aku rizki sesuai dengan yang engkau tetapkan, rizki yang halal, wahdini berikan aku petunjuk, wajibni dan tambahlah kekurangan-kekuranganku, wa'afini dan selamatkan aku. Afini itu artinya selamatkan dari segala macam bala. Itu doa semua itu. Wa'fu anni dan ampunilah aku. Ini bacaan yang memang warid atau sampai dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kali ini lebih singkat, rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajibni wa'afini wa'afani. Duduk di antara 2 sujud, bacaannya seperti itu. Posisinya tangan sejajar dengan paha, ujung tangan dengan ujung paha itu disejajarkan. Tsummasjud sajdatan taniyatan, kemudian sujudlah sujud yang kedua kadzalika sebagaimana itu sujud yang pertama. Tsuma'dil jalisan, tsuma'tadil jalisan jalsatal istirahat, kemudian berdirilah maksudnya tegaklah untuk duduk istirahat. Fi kulli rak'atin, dalam setiap rakaat. La tasyahhuda akibaha, tasyahud harusnya tidak ada tasyahud akibaha mengiringi rakaat itu. Tsumma taqumu, untuk rakaat-rakaat yang tidak ada tasyahudnya, rakaat pertama, kemudian rakaat
3 kalau sholatnya sholat 4. Pokoknya rakaat yang tidak ada tasyahudnya, maka yang tidak ada tahiyatnya, maka kita disunnahkan duduk, namanya duduk istirahat. Sebelum bangun berdiri disunnahkan kita julusul istirahat. Sujud kedua. Sujud kedua. Waktu sujud kedua Sudah selesai dari sujud juga. Rabbi hamdi. Allahu Akbar. Jadi waktu kita bangun nggak langsung bangun, tapi duduk dulu. Duduk dulu namanya duduk istirahat. Allah. Nah, disunahkan duduknya juga dirinya begini, Pak. Dari duduk istirahat maupun dari tasyahud, tahiyat, disunahkan dirinya begini. Meskipun kita kuat, tetap disunahkan tangan kita begini dulu. Walaupun kita kuat begini, saya masih kuat, masih muda, gini aja dah. Misalnya. Meskipun kuat, tetap disunahkan letakkan tangan dulu. Tangan-tangan saat kita dari duduk istirahat. Allah. Tadi dari sujud ya? Dari sujud. Allah. Nah, letakin lagi tangan. Allahu Akbar. Lisannya jangan terlalu lisannya jangan berhenti zikir, jangan berhenti putus. Kalau panjang ya panjang, seperti dari sujud ke berdiri tadi kan panjang, maka takbir kita panjang, Allahu Akbar. Kalau yang pendek ya pendek, misalnya dari sujud ke duduk di antara dua sujud pendek. Duduk istirahat atau julusul istirahat, duduk istirahat. Pada duduk ke istirahat ini, maka ketika bangun berdiri kita tidak usah angkat tangan. Jadi yang angkat tangan waktu tasyahud aja, Pak. Waktu tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kalau tahiyat iya. Dari sini ya kita angkat tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dari tahiyat ya. Tapi kalau selain dari tahiyat jangan. Begitu juga saat kita tahiyatnya bukan tahiyat kita, tasyahudnya bukan tasyahud kita. Contohnya begini, saya datang makmuman, Ustadz Maman imam udah lewat, jadi saya masbuk. Ustadz Maman sholat isya, saya datang sholat isya waktu itu. Saat itu Ustadz Maman sudah lewat 1 rakaat, jadi saya dapat rakaat keduanya Ustadz Maman. Ustadz Maman rakaat kedua tasyahud ya tuh? Tasyahud. Saya kan harus ikut tasyahud. Tapi itu bukan tasyahud saya. Itu tasyahud imam. Karena itu tasyahud imam, saya ikut tasyahud, tetap ikut tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian saya berdiri. Allah, ngikutin Ustaz. Allahu Akbar. Enggak usah angkat. Karena itu bukan tasyahud saya, itu tasyahudnya Ustaz Maman. Berarti kalau masbuk ngikutin imam gitu ya? Ngikutin imam? Enggak, maksudnya masbuk itu ketika takbir ngikutin sendiri, nggak ngikutin imam. Bukan. Jadi ketika ya kan takbir kita masbuk nih, kita masbuk. Ustadz Maman udah takbir nih. Masbuk kita enggak. Kan kita masbuk nih, kita berarti enggak. Tetap imamnya aja. Imam doang. Takbir. Enggak, kita ikut takbir juga. Cuman maksudnya angkat tangan. tangan. Iya, maksudnya enggak angkat tangan. Angkat tangan iya. Berarti yang dipakai itu 4 itu untuk yang normal gitu ya. Normal dalam artian enggak yang masbuk gitu kan. Yang hanya yang tasyahud aja. Yang tasyahud itu. Hanya yang tasyahud. Jadi kalau bukan tasyahud kita, tapi tasyahud imam, maka kita nggak usah angkat tangan. Itu poinnya sih di situ. Kalau bukan tasyahud kita tidak usah angkat tangan. Atau kadang-kadang bisa juga tasyahud kita adalah tasyahud imam meskipun kita masbuk. Ya, kalau contoh misalnya ya, ketika masuknya saya dapat Ustaz Maman di rakaat yang ketiga, 3-4 ini tasyahud, saya tasyahud juga tasyahud awal. Nah itu boleh angkat tangan. Masbuk tapi bareng gitu ya. Masbuk tapi dapat tasyahud. Tasyahud saya bareng dengan tasyahud imam, maka itu angkat tangan. Jadi 4 tempat itu di saat takbiratul ihram, turun ruku, kemudian naik i'tidal, sallallahu alaihi hamidah, dan ketika tasyahudnya tasyahud kita, bukan tasyahud imam. Disunahkan mengangkat tangan. Kemudian duduk istirahat, julusul istirahat. Meskipun kita kuat, disunahkan tetap duduk istirahat.
Meskipun itu salat sunnah, disunnahkan juga duduk istirahat. Tsumma taqumu wa tad'u yadayni 'alal ardi wa la tuqaddim. Nah, ini yang tadi saya maksud. Dirilah engkau, kemudian kau letakkan kedua tangan 'alal ardi di tanah, wa la tuqaddim ihdari rijlaika, jangan kau dahulukan salah satu di antara dua kakimu fi halatil irtifa, ketika dalam keadaan mengangkat. Wa tadi takbir irtifa indal qurbi min haddi jalsatil istirahah. Dan mulailah takbir untuk naik ini ketika dekat atau hampir dengan duduk istirahat. Wa muddaha ila tisafir tifaiha, panjangkan takbiratul ihram sehingga engkau naik ila qiyamika, dalam posisi berdirimu. Wa hadhil jalsatu wal takun hadhil jalsatu, hendaklah duduk ini menjadi duduk jalsatan khafifatan muftatifatan, yaitu menjadi duduk yang ringan, duduk yang ringan. Jadi gambarannya seperti ini. Saat kita duduk istirahat namanya, itu mulai takbirnya ketika kita mendekati duduk istirahat. Jadi dari mana? Dari sini. Allahu Akbar. Jadi kita udah hampir mau duduk istirahat, Allah udah mulai takbir. Allahu Akbar. Duduk istirahat juga duduk yang ringan, sebentar aja, jangan lama duduknya. Allah, terus sampai berdiri. Muddaha itu tadi, muddah itu maksudnya panjangkan. Terus tadi disebutkan di sini waktu tadi takbir bukan yang itu yang saya maksud. Wa tad'ul yadaini 'alal ardi wa la tuqaddim. Wa tad'ul yadaini. Jadi saat begini, saat kita duduk, Allah, ini yang tadi kita bahas di Bidayatul Hidayah dijelaskan. Meskipun kita kuat tetap begini, Allahu Akbar. Ketika bangun tetap letakkan kedua tangan kita tetap ke tempat sujud untuk bangun. Wala tuqaddim rijlaika ihdari rijlaika, jangan dahulukan salah satu dari kaki kamu. Artinya begini, jangan begini. Allah, jangan. Itu maksudnya benar begitu. Wala tuqaddim, iya kayak dia siap ya, jadi orang mau sprint. Wala tuqaddim ihdari rijlaika, itu jangan mendahulukan salah satu di antara dua kaki kita. Jadi tetap naiknya bareng, jangan lupa itu juga tadi, tangannya itu tetap diletakkan ke tempat sujud atau ke tanah. Washolli raka'at tsaniyata kal ula, dan sholatlah kemudian udah masuk rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Wa'idhi ta'awudha fil ibtida', kemudian mulailah ta'awudz, membaca ta'awudz dalam awal. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sir aja, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru. Jadi tetap dimulai dengan ta'awudz. Memang saudara, ta'awudz itu, lafaz ta'awudz itu di Al-Qur'an nggak ada. Yang ada hanya perintahnya, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau mau baca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Perintahnya ada di Al-Qur'an, perintah ta'awudz. Adapun lafaznya itu macam-macam. Boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, boleh juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi kalau di dalam sholat, yang ini aja yang biasa kita lakukan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak bentuk-bentuk ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dirotib juga seperti itu ta'awudz juga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga termasuk ta'awudz. Sebelum baca Al-Quran, yakni Al-Fatihah atau surat, maka kita disunnahkan, hukumnya sunnah. Tsumma tajlis fi raka'ati tsaniyati litasyahhudil awal wa dha'il jumna fi julusika litasyahhudil awal, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Mudah-mudahan bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah